Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Septia Putri, NPM 1951040298 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19, kemudian tentang dampaknya, kemudian strategis berbisnis selama pandemi ini. Pandemi ini sendiri atau wabah virus ini pertama kali terjadi di Wuhan, Cina, yaitu tepatnya pada bulan Desember 2019, di mana penularan dari virus ini sendiri yaitu dari orang ke orang yang diperkirakan terjadi melalui droplet ketika orang yang terinfeksi itu batuk, bersin, mirip dengan virus influenza. Dan di mana diketahui virus COVID-19 ini sendiri satu famili dengan virus flu. Dan penyebarannya adalah patogen pernafasan yang lainnya dapat terhirup ke dalam paru-paru yang menyebabkan virus itu masuk ke dalam tubuh. Kemudian penularan virus COVID-19 ini juga bisa terjadi karena kita memegang objek sesuatu yang dimana di objek tersebut ternyata terdapat virus itu sendiri. Ketika kita memegang objek tersebut, kita menyentuh bagian hidung, muka, mulut, bahkan mata, di mana virus itu dapat masuk ke dalam tubuh kita. Cara mencegah penularan dari COVID-19 itu sendiri adalah cuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air yang mengalir sesuai dengan standar WHO. Kemudian, hindari kerumunan atau keramaian, jaga posisi jarak dengan orang lain, kemudian hindari melakukan kontak langsung dengan orang yang sedang sakit, kemudian mengkonsumsi vitamin secara rutin yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh saat sehat dan mempercepat kita sembuh saat sakit. Kemudian gunakan masker saat kita keluar rumah. Membersihkan dan mensterilkan secara berkala barang-barang yang sering kita gunakan atau yang sering kita sentuh. Nah, dampak dari COVID-19 ini sendiri adalah dampaknya ada yang positif, dampaknya ada yang positif. Kita dapat melihat kesempatan-kesempatan yang muncul dalam bidang teknologi, lingkungan, dan dalam masyarakat. Namun, harus diakui juga bahwa pandemi COVID-19 ini sendiri mayoritas berdampak negatif terhadap lingkungan dan terutama terhadap masyarakat. Di masyarakat juga terasa perubahan di mana gaya hidup sehat semakin menguat. Bahkan ditambah dengan alat pelindung diri yaitu masker dan face shield, serta disinfektan yang telah menjadi barang yang wajib dibawa sehari-harinya. Dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini adalah COVID telah memperparah kesenjangan ekonomi dalam masyarakat yang telah ada sebelum wabah terjadi. Mereka yang sebelumnya memiliki pekerjaan yang sangat rentan, setelah pandemik ini mereka menjadi tidak memiliki pekerjaan, bahkan sama sekali tidak pasti. Pemerintah pun tidak memberikan bantuan yang berarti untuk mereka yang terdampak virus COVID-19 ini. Banyak sekali yang kehilangan pendapatan dan tidak memiliki cara untuk menghidupi dirinya. Tersedianya teknologi untuk membantu masyarakat di masa-masa ini belum tentu dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Sebagai contoh teknologi medis yaitu seperti rapid test, kemudian PCR, telah dikomersialisasikan secara umum oleh Institut Kesehatan. Maka, untuk mereka yang benar-benar ingin menjaga kesehatannya harus mampu secara ekonomi. Kemudian dampaknya itu sendiri perihal pendidikan, di mana pemerintah mewajibkan melakukan pembelajaran melalui rumah atau daring. Memang ini sesuatu yang bagus untuk mengurangi penyebaran dari virus COVID-19 ini sendiri. Namun, tidak semua memiliki kapasitas ekonomi untuk memiliki akses internet seperti pulsa, kuota, dan lain-lainnya. Kemudian, lingkungan pun tidak luput dari kerusakan akibat COVID-19 ini.
Walaupun kegiatan industri makanan dapat tetap berjalan dengan adanya ojek online, namun terjadi juga peningkatan penggunaan plastik akibat makanan yang harus dibungkus karena sebagian besar makanan diwajibkan untuk take away, tidak boleh makan di tempat. Sekali lagi, COVID-19 ini hanya telah menunjukkan betapa lalainya pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat kita. Kemudian selama pandemik ini, dampak di bidang teknologi ini sangat banyak terlihat ya. Salah satunya implementasi fitur-fitur teknologi yang pada berbagai lini bisnis, di mana yang sebelumnya belum siap atau sedang melakukan persiapan terpaksa harus menunggu atau diperpanjang hingga 2-3 tahun kemudian. Di sisi lain, bagi mereka yang memiliki akses ke teknologi, banyak yang belum terbiasa dengan peralihan teknologi, yaitu peralihan komunikasi yang sangat tergantung ke penggunaan teknologi digital, termaksud juga dosen dan mahasiswanya. Hal ini merupakan tantangan untuk mereka diwajibkan untuk terus melanjutkan proses belajar mengajar menggunakan teknologi komunikasi digital. Hal positif yang dirasakan di tengah pandemi COVID-19 ini sendiri adalah yaitu dengan kita dapat melihat penggunaan teknologi komunikasi yang semakin banyak dan untuk berbagai hal seperti live streaming dan beragam kegiatan lainnya. Kemudian dampak positifnya ini juga masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan menjaga diri dari virus ini. Sementara dampak COVID-19 ini bagi lingkungan adalah dampak virus COVID-19 ini di lingkungan ini sangat minim. PSBB hanya berlaku untuk sementara waktu dan juga tidak ketat dalam melakukan PSBB. Maka dampak polusi dari kendaraan tidak berubah banyak dari sebelum COVID-19. Kemudian strategis bisnis untuk bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa langkah untuk menstrategisi penjualan selama masa pandemik ini. Yang pertama adalah terbuka dan jujur kepada pelanggan. Jadi, katakanlah sejujurnya kepada pelanggan Anda tentang tindakan apa yang diambil oleh Anda dalam bisnis ini. Yang kedua adalah kerja dari rumah atau menerapkan tindakan pencegahan di tempat kerja. Memang tidak semua orang bisa bekerja dari rumah. Jadi, jika Anda tidak bisa menerapkan pekerjaan dari rumah, Anda harus menerapkan prosedur kesehatan yang tepat dan ketat di tempat Anda bekerja atau di tempat suatu usaha Anda. Seperti menerapkan social distancing, mencuci tangan sebelum masuk, mensterilkan semua area, dan peralatan-peralatan yang digunakan oleh orang-orang lain. Atau Anda akan melakukan tindakan atau pengalihan dengan fokus berjualan secara online. Karena memang menjual secara online itu tidaklah sulit. Dan seperti masa sekarang inilah, Anda dapat membuat suatu usaha melalui online. Dengan jasa kirim, Anda dapat melakukan dengan menggunakan jasa pos atau kurir-kurir lain untuk mengirimkan barang yang Anda jual. Kemudian, tetap konsisten posting di media sosial. Seperti yang kita ketahui, beberapa bisnis itu menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram untuk mempromosikan barang yang mereka jual. Dan dapat pula dengan cara itu kita dapat berinteraksi dengan pelanggan tanpa bertemu. Tentu hal itu sangat mengurangi dari COVID-19 ini sendiri. Bahkan, seandainya bisnis Anda itu pun sedang berhenti, Anda tetap harus konsisten dan harus terus tetap memposting barang-barang Anda itu. Gunakan profil bisnis Anda untuk menunjukkan solidaritas dan tetap berkomunikasi dengan pelanggan. Dan Anda akan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan Anda tanpa harus bertemu. Kemudian berkomunikasi dengan pemasok. Ini sendiri tergantung dengan bisnis apa yang Anda jalani.
Mungkin pada masa pandemi ini ada masalah pada persediaan barang yang Anda butuhkan untuk memproduksi barang Anda. Jika memang demikian, Anda harus berkomunikasi ulang dengan pemasok itu. Beberapa kesepakatan mungkin perlu ditinjau ulang untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Dengan begitu, Anda bisa mempersiapkan diri apabila ada situasi yang merugikan Anda. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.